tuh sebelah gue langsung begini. gue ngikutin. Tapi di brief kayak gitu kan? Kayak gini ya, tang horns out. Kalau gini gimana nih? Kalau gini saldonya banyak, kalau gini saldonya sedikit. Oke. Hari ini saldo kamu banyak. Soalnya Mas Anes ini adalah entrepreneur terkenal seantero Nusantara, terutama Setangsel. Cuma di Tangsel doang sih. Sahabat rock'n'roll. Nah, hari ini kita mau ngobrol di Entrepreneur Rock sama pengusaha hits beken. Dulunya klien, jadi promotor. Siapa yang nggak kenal dia, Setangsel. Mas Anes, welcome. Gini. Satu lagi. MC ya. Apalagi? Aduh, ngeri gue lagi YouTuber konsultan. Apalagi? Banyak sih. Banyak. Tukang juga. Di rumah aku kalau bikin apapun itu aku bikin sendiri. Bikin proposal. Bikin pasti. Aduh, bikin konten, business development. Coba dicatat ya. Ini sahabat rock'n'roll yang kepo apa kerjaan Mas Anes, bagaimana caranya bisa se-hits hari ini. Amin. Pokoknya siapa nggak kenal dia, pokoknya gitu deh. Nih, cus kepoin yang rock'n'roll berikut ini. Oke. Selamat datang Bu di studio Kamar Ruang. Padahal dia udah sering kesini. Baru 4 kali. Aduh, jadi semenjak punya Kamar Ruang, gue punya studio sendiri nih di sini nih di Rockstar. Jadi kalau mau foto di sini di studio. Aku pernah foto di sini kok semuanya. Iya pernah ya. Di sini. Tapi karaoke nggak diajak sih di sini. Nggak bayar sih. Bayar. Oke, nih. Ini segmennya aku Entrepreneur Rock. Pastinya aku kepo banget sama keberhasilannya Mas Anes. Soalnya sahabat aku kalau aku pergi meeting sama dia terus aku post, semua pada nanya, bagaimana sama Mas Anes sih? Gila sebegini itu lu. Iya, dulu sih. Salaman dulu ada Enggak sebagian itu sebenarnya. Lebih bagian dia sih sebenarnya. Amin. Aku memang harus beken. Iya. Karena udah gitu. Iya, gitu ya. Karena mengeluarkan album juga. Iya, amin. Satu, pertanyaan pertama. Yang gue tahu, Anes itu adalah seorang dulu awalnya dari client side ya. Yes, client dulu side. Karyawan sebuah perusahaan rokok. Iya, aku di Classmile. Disebut brandnya. Nggak apa-apa, aku di Classmile dulu. Berapa lama? 18 tahun. Oh my God. Dari 2004 kayaknya. Makanya anak-anak IO nih, terutama anak-anak event tuh backstage pada komen, oh dia tuh Classmile, lu begini banget ya. Jadi kalau dulu emang aku mencoba untuk membranding diriku sendiri, tapi membranding juga brand gitu. Karena brand itu perlu branding ya. Branding penting. Jadi biar mantap di pikiran dan kedengeran di telinga juga, ya. Dan akhirnya itu menjadi satu brand, identity yang kuat. Jadi aku kalau misalkan pergi kemana-mana bawa, jadi mana Anes Classmile. Jadi sampai kartu nama aku bikin Anes Classmile. Personal branding lu tanpa lu sadar dari awal udah bentuk. Udah bentuk, gitu kan. Siapa yang nggak kenal sama Anes Classmile? Padahal nama aslinya Anes Rembes. Anes Rembes. Jadi dia ngerembes rezekinya banyak. Amin, Allah. Oke. Gitu ya. Tuh, poin pertama tuh pelajaran. Personal branding. Personal branding is a must, ya. Dan attitude itu penting juga. Attitude itu penting. Satu-satu, biar nggak pusing. Oke, Classmate, lo nge-branding diri lo sebagai anak Classmate nih, 18 tahun. Ngerjain apa aja tuh waktu itu? Pertama aku masuk dulu kan aku di radio ya, di Jogja. Aku di Jogja, di salah satu radio. Istakalisa dulu, saya di radio kampus. Habis itu aku bikin event. Dari situ aku ngerjain event-eventnya Classmile dulu.
Ini baru kali ini loh aku cerita loh. Iya nggak? Ini pertama kali. Pertama kali gue cerita di podcast ini. Jadi lu jadi eventnya Klasma semuanya. Jadi dari product knowledge sampai brand identity and fashion. Untuk gimana caranya brand itu bonding dengan customer itu kita buat di sana. Dan itu dari kampus ke kampus aku bikin waktu itu. Oh, tapi anak radio. Aku anak radio. Oke, megang anak radio ngerjain event Klasma. Lu cerita gitu. Cuannya banyak tuh ya. Banyak banget. Dari siaran dapet, dari event juga dapet gitu kan. Tuh, kalau mulai bisnis, mulai usaha jangan malu dari mana aja. Halal ya. Tapi di radio boleh lo ngerjain event? Karena itu bagian dari activity. Karena radio itu juga perlu awareness ya. Jadi perlu namanya off air. Oh yes, ATL, BTL. Iya, kayak gitu. Padahal dia tahu loh. Aduh, dia tuh memang jagonya beliau ini sebenarnya. Dia yang rembes kemana-mana. Oke. Iya, jadi di radio tuh perlu event off air-nya, makanya lo ngerjain. Terus akhirnya lu ke Klasma itu gara-gara lebih banyak duitnya daripada radio. Ups, coba dicatat apa? Waktu itu sama ada Pak Iwan Sulistyo, itu beliau guru saya di Noyorono Group, dan beliau juga senior saya juga di kantor, tapi beliau sekarang sudah pensiun dan ya saya akhirnya diterima di sana dengan awalnya gue didesain. Hah? Awalnya gue didesain. Didesain? Iya. Desainer? Oh, desainer? Iya, masuk ke Klasma itu bukan event, tapi di desainer aku. Menggambar tuh di. Jadi lebih ke dulu ada namanya event yang ada di TVRI, dangdutan itu ada brand namanya Matra, Niko, Niki, itu di TVRI. Bayangin lo nonton konser musik dangdutan di depan TVRI, yang nonton tuh ada bencong lah, ada itu banyak banget di depan TVRI. Tahun berapa, Bel? Itu tahun 2004-2005 loh kali itu. Oke. Di situ. Zaman dulu banget. Iya. Jadi aku desain gimana state itu dapet supaya brandingnya juga dapet. Makanya dulu itu yang paling penting adalah menciptakan brand itu ya benar-benar konsisten. Kalau masalah ibu cantik ya harus ibu cantik terus, ya harus di branding terus. Itu yang gue lakuin di sana. Bener udah cantik sih. Cantik sih. dan brand identity yang kita buat di sana waktu itu memang musik dangdut karena target marketnya emang ke arah sana ya. Dangdut. Dan segmennya emang menengah ke bawah. Arahnya dulu. Terus habis itu dari desain tiba-tiba kok kata Pak Cipto Tejo mungkin yang kenal. Yang ini bos aku dulu. Sekarang juga beliau jadi masih senior sekarang kerja di Kudus, masih satu perusahaan juga. Mentor saya juga akhirnya lo kayaknya nggak cocok deh di desain. Menyadari akhirnya dia menyadarin gitu loh, kamu lebih cocok, lebih dapet kalau kamu kayaknya di event. Oke. Oh, dia melihat ada passion lain loh. Akhirnya gue diajak syuting terus, ada syuting, bikin iklan, terus aku diajak bikin konsep event, dan akhirnya dulu kan nggak ada IO kan? Dulu nggak ada, jadi ya in-house. Duitnya kita yang rancang, konsepnya kita yang rancang, tim kita yang ngejalanin. Terus tim area misalkan ada kantor Klasma misalkan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu beliau itu yang benar-benar izin running. 2000 ya, tahun 2000 ya. Karena dulu itu memang rasa memiliki itu penting banget sih, suatu perusahaan itu penting banget. Sense of belong. Yes, itu penting banget. Jadi nggak ada namanya pulang pagi terus aduh males aku pulang pagi, enggak, itu balik seneng sekarang. Dulu seneng banget. Cuma apa baik? Ada gorengan. Kalau dulu ada extra jos ya, nggak apa-apa gue sebut. Dulu kan ada extra jos, ada kerang tingdeng. Kerang itu kan sekarang hits banget ya, gitu kayak gitu dulu. Oh, jadi yang penting ada gorengan sama ada minuman penambah stamina, lembur aja dihajar. Ingat nggak? Dulu tuh kan kalau promo bukan ada di sosial media kan? Enggak. Poster kita di setiap halte. Iya gila banget. Sama radio. Radio tuh masih on banget dulu, itu masih keren banget. Tabloid ya? Tabloid. Tahun 2000 tuh dulu tuh ada Aneka, ada Kawanku, Bintang, Hai, Rolling Stone. Iya, itu yang lagi rame ya di itu tahun dulu itu ya. Jadi lu akhirnya tahun berapa tuh dari desainer pindah ke anak IO? 2005 seharusnya. 2005. Habis itu langsung bikin konser
namanya kelas akustik dulu. Oh, itu beken banget loh. Parah, itu sama Antv dulu tuh. Itu nama lu udah Anes Plasma itu. Kelas akustik ini namanya. Di kelas akustik dulu. Jadi yang dari ke kampus-kampus itu yang ini bosnya ini. Ternyata kan tahu kan? Nah, ini. Gila, yang bawa mereka keliling. Keliling waktu itu. Tapi memang kemarin ada sentuhan dari agensi wajar kan. Iya, Jadi setiap activity ada sentuhan dari teman-teman agensi juga. Terus habis itu kita juga ada Karnaval STV. Beken juga tuh. Itu keren waktu itu. Sama Mbak Herti. Iya, Feby Mutia waktu itu. Mutia, oh iya, Abang Nando sama siapa itu kan. Orlam nih, orang lama banget. Terus masih ada lagi yang paling keren, Alec Mande. Oh iya. Di Hard Rock. Waktu itu kan pertama di Sarinah tuh, habis itu pindah ke FX ya. FX. Ya, iya FX sebentar. Terus habis itu pindah lagi ke yang ini. Ya itulah. Alec Mande dulu kita sama si siapa banyak kan di situ, banyak band-band besar ada semuanya. Iya, semua. Maksud gue orang Hard Rock-nya. Oke, Vera. Kita tes. Yoris Bastian. Yoris. Iya kan? Iya. Siapa lagi? Yoris Bastian, Vera, Dowi, Alan atau siapa itu ya? Lupa itu sih. Itu masih Anes Plasma. Ya. Gokil. 18 tahun. Akhirnya memutuskan jadi promotor gara-gara apa? Ya gara-gara. Ini kepo nih. Enggak sih, enggak ada gara-garanya ya. Semuanya ada keputusan. Tapi pasti kan ada orang kayak, gue 18 tahun, pulang pagi gitu. Iya. Bini komplain. Komplain. Waktu pertama-tama komplain karena apa? Aku bikin konser, itu kebanyakan. Parah. Gitu. Dan itu kan naik mobil bis ya, namanya nanti bisa dicek Sensasi Hit namanya. Ya, nanti bisa di Google Sensasi Hit. Kita bikin satu part kerjasama sama label. Waktu itu kan label kan nggak ada promo kan, dia punya artis. Promonya radio. Iya radio, tapi aku manfaatin. Dalam arti manfaatin saling berkolaborasi. Misalkan, yuk kita dari Jawa sampai Sumatera misalkan. Itu aku naik bis tuh roadshow. Pertama aku naik pesawat dulu, anak-anak jedet ke Aceh. Habis itu turun itu udah naik bis sampai Bali. Sebulan nggak pulang. Itu sama Naga Suara, sama Musika, Warner Music Indonesia, sama Sony. Zamannya BMG, Muna, segala macamnya itu teman-teman lama, Mbak Anti itu banyak banget itu. Itu lu masih Pak Toto itu. Masih Plasma. Masih Plasma. Itu pertanyaan gue, kenapa tiba-tiba akhirnya jadi promotor? Itu hidup lu udah bahagia banget kan, keliling kota gratis, deket sama artis, deket sama SPG, lu diperjelas deket sama SPG, deket sama model, kan semuanya deket gitu loh. Tiap kota punya cabang, pasti. Pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 ada. Kenapa hari di promotor? Oke. Kalau itu kan fashion ya, maksudnya keinginan itu beda ya. Aku kepuasan pribadi itu lebih penting sih sebenarnya. Bukannya di kelas nggak penting, itu penting banget karena gue banyak belajar, banyak punya teman, banyak ilmu aku tuh yang tumbuh. Karena apa? Pada saat aku pitching dengan teman-teman agensi itu ilmu gue dan gue sangat nantikan. Karena apa? Aku bisa belajar branding, belajar yang namanya activation itu harus gimana, melawan kompetitor itu harus gimana, terus harus selling gitu gimana, sampling itu harus gimana target omset. Iya, betul. Itu tuh banyak banget ilmu yang gue dapetin. Nah, bukan apapun itu karena ego gue mungkin ya udah saatnya deh gue harus ngelepas di zona yang paling nyaman ini gitu kan. Karena aku pengen nikmatin hidup. Jujur aja, sebenarnya yang paling penting adalah gue udah males banget berangkat pagi sih. Lo bayangin nggak sih? Kantor gue di Pulau Gadung, rumah gue di BSD. Gue harus berangkat itu subuh. Jam 6 lah. Emang lu on time gitu? Gue on time. Okay. Bisa ditanya ya buat HRD, tapi HRD sekarang udah nggak ada semuanya. Iya. Zaman laki-laki di zona nyaman, terus nggak suka di zona nyaman itu udah poin banget, keren. Kedua, lu on time dalam pasti. bekerja. Nggak mungkin nggak on time. Tuh, dengerin tuh. On time. On time. Jadi pagi. Terus lo bayangin ya,
tahu kan Hard Rock FM, Hard Rock Cafe. Cafe, yes. Itu kalau kita closingan jam berapa sih, Bu? Jam 2. Apalagi habis mabuk. Habis itu lanjut ke BC Bar. Nah. Aduh, seperti itu kan. Iya, Nah, pulang jam berapa? Jam 5 kan. Gue kadang-kadang tuh nggak pulang tuh. Gue tidur di mes, ada di kantor. Di paling belakang itu ada mes waktu itu. Oh iya. Tapi tahu nggak sih ranjangnya kanan kiri? Aduh. Iya. Gitu. Terus apalagi kalau lu bilang aja kok kos-kosan pejurenan. Enggak, di ambasador. Itu pejurenan. Ya kan nih. Oke. Kita kan dulu sampai situ. Jadi Anes bilang bahwa 18 tahun ilmunya banyak banget, sayang banget gak disalurkan. Terus udah dalam posisi zona paling nyaman. Paling nyaman banget. Terus tadi perginya pagi, pulangnya subuh, tapi tetap konsisten on time. Itu luar biasa. Yes. Nah, pertanyaan kedua. Laki-laki di zona nyaman, hal tersebut terus lu mulai hal baru, parno nggak? Parah. Gue nggak bisa tidur gue. Nah itu tuh yang kadang-kadang parah gue. ini sahabat lo bayangin ya 18 tahun, terus tiba-tiba gue keluar, nggak ada pegangan gue harus kerja apa. Tabungan? Ada. Modal? Ada. Gue udah mapping tabungan gue harus 1 tahun sama sekolah anak itu udah ketercukupin. Oh iya, itu paling penting. Iya kan, hitung-hitungan itu nomor 1 kan. Karena anggap aja anak gue kan di Cikal ya, Cikal situ. Mahal. Nah, iya kan, gue harus berhitung kan. Iya. Gila ya, gue harus keluar dari zona nyaman yang tiap bulan itu. Dapat gaji. Iya, lo bayangin gue 1 bulan itu bener-bener gak ada kerjaan, tapi gue nikmatin gitu loh. Oh iya. Gue pasrah aja, ikhlas aja gue. Pasrah, ikhlas itu doang. Tapi apa yang lo lakukan ketika gue resign nih, and then you start new life, new journey, terus yang lo lakukan apa pada saat mulai? Ini sahabat lo harus tahu nih, stepnya apa? Stepnya adalah aku lebih mapping hidup gue ke istri dulu sih. Gue nanya istri gue dulu gitu. Oke, lu nanya dulu ke istri. Iya, gue bilang. Approval kalau ibu approve by client. Iya, perkayaan ini buat istri gue. Iya. Dan akhirnya, Mimi karena panggilannya. Mimi, Krisdayanti. Iya. Oh ternyata. Dulu ini inspirasi gue dulu. Sorry bro, Anang Hijau, Asanti. Ya. Setelah itu aku mencoba untuk percaya diri gitu loh. Pertama aku down banget. Karena aku pikir bahwa masih ada nggak sih orang yang akan cari gue, orang yang akan telepon gue pada saat posisi gue udah nggak pegang satu positioning yang kuat itu gitu kan. Orang biasanya gue dicari, gue dimanjain, gue diajak kemana. Lo bayangin kan pada saat lo di brand kan, lo diajak kemana segala macam. Sekarang juga lu sama gue manjain, mau kopi gua, mau apa. Mana kopinya? Mana kopinya? Ya gimana sih, belum dateng nih. Kopinya. Aduh, ini mau nih. Mahal nih. Oke. Kan itu action kita belum siap, tau gak sih? Oke. Dimanja, dicari, dikirimin makanan. Iya, ulang tahun pasti ngantri yang ucapan. Lo bayangin semua ya. Bayangin kalau pas ulang tahun terus dia ucapin sama artis, dikirimin kue sama label-label. Dikirimin kaset, dikirimin CD, tau gak? Di rumah gue, itu tuh bener-bener satu rak itu CD sama kaset semuanya. Gue juga dulu punya gebetan anak label, satu rak gue isinya. Oke, orang Sony ya? Enggak, kasihan lah. Lihat suami nonton. Oke, terus akhirnya apa yang lo lakukan selain mapping sama istri? Apa yang lo lakukan? Aku pertama minta tolong, Mi, gimana ya? Udah, ikhlasin aja gitu. Rezeki itu gak kemana gitu. Lo jangan beban gitu. Tapi gue gak bisa tidur gue. Tapi kata istri gue pluk langsung ngorok. Tapi kata lu bilang gak bisa tidur. Iya, kalau gue ngerasa pikiran gue kan kemana-mana kan. Lo bayangin, anak gue harus SMA, ya kan. Abis itu harus kuliah gitu kan. Terus beban tiap bulan listrik banyak gitu kan. Itu kan udah lumayan. Habis itu kan 1 bulan udah ngikis tuh tabungan tuh. Udah ngikis, aku liburan segala macam udah. Tapi ya santai. Terus tiba-tiba ada temanku tuh. Bulan keberapa? Bulan 1 bulan setelah lu istirahat itu gitu loh. Tapi aku nggak mikirin gue ngelamar kerjaan di mana, nggak ada. Ya lo baru keluar dari sebuah sistem, ngapain masuk sistem lagi? Nggak sistem. Dan akhirnya aku ditawarin sama Kompas Gramedia juga. Thank you buat Kompas Gramedia yang sudah hire aku.
Dan akhirnya memang aku memutuskan untuk ada Oh, dua ini sih. kopinya, kopi. Weh. Ini suka lu kan? Iya, suka Nah, gue. kalau Gue ini- kalau sini emang pesenin ya? Iya. Iya, benar. Kalau gue ini nih, Iya. espresso lime. Oke, Tos dulu dong. tos dulu. Kan udah nggak zamannya kita alkohol. Iya, nggak apa-apa. Kita tosnya kopi. Kecuali kalau malam-malam lain. Oke. Itu malu. Iya. Oke. Ini namanya espresso lime. Ini Mapren. Mapren. Ini apa sih? Emang gula aren aja ya? Gula aren. Sama susu. Susu. Kita bukan lo minum ini terus. Iya, kesini. Ki, Jaki, Oke. ini asisten gue nih. Iya. Ganteng banget. Iya. tau lo. Terus Oke. akhirnya Apa lagi nih? Akhirnya lu dapat telepon dari temen lo. Waktu itu ke Mas Gramedia, terus aku juga pengen banget sih di sana gitu, teman Terus masih akhirnya- bimbang karena kejauhan juga ya di sana kan aku pikir juga. Jakarta lah ya. Terus memang sama bosnya Kompas Gramedia, KG Media ya, ini KG Media dikasih waktu itu aku sempat ngobrol juga. Terus akhirnya ada temanku nawarin juga Hmm. di Baim Wong gitu kan. Entertainment. Apa namanya tuh? Wong. Wong. Tiger Wong. Tiger Wong. Entertainment. Terus aku juga situ aku setahun Sempet setahun. Ngerjain apa aja tuh? bantuin Gitu-gitu. Mas Baim untuk apa namanya bikin event di Malaysia waktu itu Grace Party. Terus bantuin Mas Baim untuk nge-branding program-program dia, seperti itu aja sih. Masih ke kayak business development, terus kita juga bantuin beberapa activity yang keseharian Mas Baim aja sih, makanya seperti itu. Akhirnya mengalir ya. Mengalir. Tapi itu Tangsel Live itu. Oh, Tangsel apa sebutnya? Tangsel Live ya. Tangsel Live. Oh, Karena gue kenalannya tuh dari Tangsel Live sama program lo. iya iya. Karena semua orang Bintaro sampai Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, siapa nggak kenal sama Anas ya kan? Itu sebelum Baing apa sudah? Pada saat di Baim itu aku sebenarnya ngomongin Tangsel Live itu sebenarnya aku tuh tinggal di Tangsel gitu loh. Terus teman-temanku tuh banyak banget di Tangsel itu kayak artis, manajemen artis. Akhirnya gue wadah namanya BSD Entertainment. BSD Entertainment tuh isinya WhatsApp-nya itu artis yang ada di BSD. BSD, gue baru tahu BSD Entertainment. Kan nggak ada gue kan Iya ya. gue Bintaro saya. Karena waktu itu ngomongnya kan bukan Tangsel, sebelum Tangsel ada kan aku buat itu kan. BSD. Tangsel itu kan baru kan. Baru berapa tahun kan. Baru tahu. Lu bikin perkumpulan Komunitas gitu. kayak apa namanya? Ada Jerok, banyak band lah di situ, ada ST12 di situ juga manajernya, ada manajernya Phil Koplo, banyak lah Seru manajer, banget. banyak. Ada Ari Daging juga waktu itu. Tapi isinya lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Ngomongin IO, ngomongin iya, konsep, konsep. terus tuker-tukeran kerjaan. Iya, itu paling seru Oh, sih. iya. Lu ada yang tanggalnya kosong nggak tanggal segini? Oh gue, baru masuk. Bro, Japri ya bro. Oke, seperti itu. Terus Itu pentingnya terus tiba silaturahmi. Iya, betul-betul. akhirnya tuh ada beberapa manajemen artis juga, terus ada label, ada Aldi Warner, ada Irif Alfa Record di situ juga. Oh, Banyak ada. makanya Anes terkenal. Setangsel. Setangsel aja sih Enggak. sebenarnya. Intinya seperti itu. Oke. Jadi lu resign terus sempat kerja juga di apa tadi Baimong. Terus terakhir yang gue dengar apa tadi? Di VMC. Di VMC. Ya, VMC aku baru sekarang ya, per hari ini VMC itu adalah label. VMC itu adalah label. Dan milioner juga ada, kita punya milioner itu manajemen artis, di situ ada Armada, Vicky Su, Aura Kasih, Marcel, Bam Samson, ada Romantic Echoes, ada Oslo Ibrahim. Wah tuh nih kontaknya nih ya, kalau mau kontak nih. Ada Jerok juga di sini aku, ada T5. Terus ada Lila juga sempet kita jadi bagian juga. Diajak sama dia untuk gabung. Sebagai business development apa? Yes, business development lah. Tapi semuanya lah nanti ke depannya. Iya.